Hello everyone. Di sini siapa yang gak pernah gagal dan gak pernah ditolak dalam hidupnya? Adakah orangnya? Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan dan juga penolakan dalam hidupnya. Dan kalau kamu pernah menghadapi itu, katakan selamat kepada diri kamu. Karena berarti kamu berhasil mengatasi ketakutan dan keluar dari zona nyaman. Karena itu gak mudah loh. Dan kamu sudah melakukannya. Teman-teman, setelah kita mengalami penolakan atau kegagalan, secara natural kita pasti langsung mengevaluasi diri. Sebenarnya apa sih yang salah sama diri aku dan apa sih yang perlu aku perbaiki daripada ini? Oke, di sini aku akan menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan. Tonton videonya sampai akhir ya. Yang pertama, ketakutan lebih besar daripada keyakinan. Contoh ketika kamu mendapatkan sebuah kesempatan untuk mencoba sesuatu dan kebetulan itu nggak pernah kamu lakuin atau pernah kamu lakuin dan kebetulan sebelumnya kamu gagal. Pasti suara ketakutan itu akan mencoba menguasai diri kamu, muncul mendominasi pikiran, muncul dalam permukaan hati sehingga menahan kamu untuk mencoba lagi atau mencoba untuk pertama kali. Kita semua pasti suka berada di zona nyaman karena kita merasa kita sudah profesional dan mahir dalam hal itu. Tapi kalau kita dilepaskan di lautan biru yang luas, wow, ketakutan itu mencoba untuk menguasai lagi. Dan perlu kita ketahui bahwa orang-orang hebat di luar sana itu bukanlah orang-orang yang gak pernah takut terhadap apapun, tapi mereka adalah orang-orang yang berani mengatasi ketakutan, berjalan menuju ketakutannya, sampai berada di titik nyaman dalam zona tidak nyaman. Kenapa mereka berani? Karena mereka terus berusaha untuk melatih diri mengatasi ketakutan-ketakutan sehingga frekuensi ketakutan yang awalnya tebal dalam diri mereka berubah menjadi frekuensi ketebalan percaya diri karena terus berlatih dan berlatih lagi. Jadi itu yang pertama. Alasan kedua kenapa orang gagal, kebanyakan orang gagal itu disebabkan karena mereka menyalahkan kondisi di luar diri mereka. Dibandingkan melihatnya sebagai kesempatan untuk menumbuhkan diri, kamu lihat apa yang kebanyakan orang lakukan. Mereka tersandung, mereka terjatuh, mereka menjadi patah hati, patah semangat, kecewa dengan tantangan kehidupan yang terjadi di setiap kehidupan siapapun. Mereka merasa diri mereka yang paling menderita, sehingga takut untuk mencoba lagi karena takut sakit kesekian kali. Dan jika kamu mengalami hal ini, tanyakan kepada diri kamu, bagaimana bisa aku merubah batu sandungan menjadi batu pijakan? Bagaimana aku bisa merubah waktu sulitku menjadi sebuah bangunan di mana itu bisa menguatkan karakterku? Karena tujuan hidup ini adalah kita tumbuh, berkembang, menjadi hebat dengan cara kita sendiri, dengan akumulasi kesalahan yang berusaha untuk diperbaiki. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang ketiga, kehilangan fokus. Terkadang kita gampang sekali ke distract terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting amat, bahkan nggak penting sama sekali, misalnya aja nyinyiran dari orang lain. Kita gampang sekali keganggu sama hal itu. Padahal hidup adalah hidup kita sendiri, hidup mereka adalah hidup mereka. Jadi, whatever we do, apapun yang kita lakukan, itu adalah keputusan kita. Mereka tidak berhak atas kehidupan kita, dan kita tidak berhak atas kehidupan mereka. Aku akan menjalani kehidupan aku sendiri, jadi jalani hidupmu sendiri. Jangan pernah kamu masukkan ketakutan-ketakutan orang lain dalam dirimu. Ketika kamu membiarkan itu, kamu tidak akan pernah hidup. Jadi berfokuslah terhadap apa yang kita lakukan. Kalau menurut kita itu benar dan tidak merugikan siapapun, itu layak untuk diperjuangkan. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Jika kamu lihat pebisnis luar biasa, Elon Musk, Jeff Bezos, Phil Knight, semua master-master hebat ini punya satu hal yang sama. Mereka memiliki level kepercayaan diri yang tinggi. Elon Musk dengan Tesla dan juga SpaceX, Jeff Bezos dengan Amazon, dan lain sebagainya. Ketika semua orang menertawakan mereka tidak bergeming dan tetap berjalan. Karena apa? Karena mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kelima, kurang cukup lama dalam menekuni sebuah hal. Yes, kadangkala kita kalau menemukan struggle atau kesulitan sedikit aja, gampang sekali nyerahnya. Merasa itu bukan jalan lagi, merasa ini bukan passionku, padahal baru nyoba kurang dari 1 tahun.
Kamu belum bisa menyebut itu passion kamu atau enggak. Kamu belum bisa menyebutkan itu jalan kamu atau enggak kalau kamu baru nyoba kurang dari 1 tahun. Dalam hal ini, jangan pernah kamu merubah tujuan kamu. You can change the step. Kamu bisa merubah langkah-langkahnya, tapi tidak tujuannya. Bertahanlah sampai dunia berpikir kamu cukup gila bertahan cukup lama di situ. Dan tetap kejar terus impian dan juga obsesimu. Setiap orang punya tujuan hidup masing-masing, setiap orang punya misi yang berbeda dalam hidupnya, dan setiap orang punya cita-cita yang berbeda dalam kehidupannya. Termasuk juga kamu. Apapun itu tujuan hidup kamu, perhatikan 5 hal ini ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir, kamu hebat. Karena kalau kamu klik video ini, berarti kamu adalah seorang pembelajar yang sedang berusaha untuk mengimprove diri dan juga berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan itu keren. Semoga bermanfaat dan share ke teman-teman kamu biar berkah karena bagi ilmu. Thanks for watching. See you in the next video.